Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua seluruh berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat keimanan, nikmat keteguhan hati dalam berislam. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan Islam ini hingga sampai kepada kita semua, memeluknya dan menjadikannya sebagai satu-satunya modal kehidupan seorang mukmin dalam menjalani kehidupannya, satu-satunya barang yang paling berharga pada diri seorang mukmin adalah keimanan dan keislamannya. Maka tidaklah seorang mukmin melihat dunia, hartanya, keluarganya, ibu bapaknya, kecuali semua itu adalah peluang untuk mengamalkan Islam di dalamnya. Dan tidaklah seorang mukmin dapat dikalahkan oleh syahwat-syahwat dunia dalam rangka mengorbankan keimanan dan keislamannya. Kita lanjutkan bahasan kita tafsir surah Al-Lail. Kita kemarin sampai di mana ayatnya? Sampai di inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah. Inna sa'yakum lasyatta, firman Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian adalah berbeda-beda, tidak satu. Ya, di antara kita ada yang beramal amalan kebaikan, ada yang beramal melakukan perbuatan dosa. Ada yang beramal tetapi mungkin dia hanya memperoleh dari pahala kebaikannya, dari amalan kebaikan itu separuh dari pahalanya. Ada yang sempurna pahalanya. Dan ahli tafsir, para mufassirun, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan inna sa'yakum lasyatta adalah di antara kalian ada yang membebaskan dirinya dari neraka dan ada yang membuat dirinya terjatuh ke dalam neraka dengan melakukan kemaksiatan. Dan orang yang membebaskan dirinya dari neraka adalah melalui ibadah dan istighfar serta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa. Di sini beliau sebutkan dan adapun orang yang memberi hak Allah Subhanahu wa taala. Apa ini hak Allah? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, seluruh ibadah, rangkaian ibadah, di sana dia tidak menginginkan, tidak berniat, tidak mengharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa, dan melakukan ibadah tersebut dan bertakwa di dalamnya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian ahli tafsir, fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta, memberi, berbagi, bersedekah, mengeluarkan zakatnya dan yang lainnya. Fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa dalam pemberiannya. Bagaimana seseorang diperintahkan bertakwa padahal amalan dia dilakukan adalah bertakwa? Bagaimana seseorang bertakwa dalam pemberiannya padahal amalan yang dia lakukan adalah bagian daripada ketakwaan?
Ya, ketika seseorang bertakwa memberi, maka kita dituntut untuk bertakwa. Apa dia? Bagaimana cara bertakwa saat kita memberi? Jangan berharap balasan. Jangan berharap pujian. Jangan berharap supaya kita didengar oleh orang bahwa kita ini pemurah. Jangan berharap bahwa pemberian kita ini adalah bentuk kebaikan kita, sebagaimana orang yang berzakat. Tidak boleh di dalamnya dia menganggap dirinya bahwa ini adalah pemberian dari saya, padahal dia mengeluarkan zakat. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang zakat bahwa itu adalah haknya orang miskin, bukan hak kita. Bahwasanya maknanya adalah itu pemberian kita, menunaikan apa yang kita tunaikan dari zakat itu, kita hanya sekedar mengembalikan hak orang miskin itu. Nah, fa amma man a'ta wattaqa, maka siapa yang memberi, maka diharapkan di dalam pemberiannya itu ada ketakwaan. Jangan mengungkit-ungkit pemberiannya, jangan membeberkan pemberiannya terhadap orang miskin di khalayak orang banyak, karena itu dapat membuat hati orang yang diberi menjadi kecil, menjadi sedih, menjadi tidak bangga dengan apa yang dia peroleh. Ini bentuk apa? Ketakwaan dalam memberi, dalam berbuat baik. Jadi bukan kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah bukan saja saat kita melakukan maksiat, atau saat kita mungkin kosong, tidak melakukan amal kebaikan, tidak melakukan juga amal kemaksiatan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah, tidak melakukan juga sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dalam perkara dunia, maka cukuplah itu sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah itu sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti kita akan sampai pada suratnya apa dia? Fa iza faragta fansaf. Fa iza faragta fansaf. Ciri orang mukmin apabila dia selesai satu pekerjaan, maka dia mengambil pekerjaan, mencari pekerjaan lain. Apabila dia selesai menunaikan ibadah yang satu, maka dia melakukan ibadah yang lain. Karena demikianlah sifat ibadah. Demikianlah sifat ibadah. Apabila kita melakukan suatu ibadah, kita akan dibisikin lagi oleh malaikat untuk melakukan ibadah berikutnya. Sebaliknya demikian juga, apabila kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka datang juga syaitan membisiki kepada kita untuk melakukan maksiat berikutnya. Apabila mendatangkan kepada kita bisikan-bisikan untuk melakukan maksiat berikutnya. Nah, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, sebagian ahli tafsir namanya Imam Ikrimah rahimahullah taala, adapun orang yang memberi, fa amma man wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa, wattaqa maknanya di sini apa dia? Dia bukan memaknai, dia tidak memaknai bahwa ittaqa maknanya adalah bertakwa, tetapi dia adalah menjauhi. Karena itu di antara makna takwa adalah menjauhi apa? Menjauhi hal-hal yang haram. Apa dia di sini hal-hal yang haram? Bakhil. Itu adalah haram kita memiliki sifat yang namanya bakhil. Haram kita pelit terhadap orang lain. Nah, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan menjauhkan dirinya dari sifat kebakhilan, nah, wa saddaqa bil husna. Nah, wa saddaqa bil husna, dan dia mempercayai bil husna. Apa itu husna? Di sini disebutkan bila ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang selanjutnya nanti wa kazzaba bil husna sama la ilaha illallah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah yang kita lakukan, besar atau kecil, terang-terangan ataupun tersembunyi, semua itu berangkat daripada kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semuanya itu berangkat daripada apa? Daripada kalimat la ilaha illallah.
tidaklah sebuah amalan kebaikan yang kita lakukan namun tidak terpondasikan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, kecuali amalan tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak dianggap sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja yang kita lakukan dari kebaikan, dia pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, wa saddaqa bil husna, dan dia mempercayai tentang apa? Tentang kalimat daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seseorang mempercayai kalimat la ilaha illallah? Tidak sekedar mengatakan, meyakini bahwa Allah itu yang berhak disembah, tidak. Iya, tetapi apa? Di samping itu kita juga diperintahkan, kita juga dituntut untuk mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Apa dia? Tadi, tidak boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada selain daripada Allah, berapapun kecilnya. Harapan itu hendaknya kita jauhkan saat kita melakukan sebuah ibadah. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bertakwa dalam pemberiannya. Inilah orang yang bertakwa dalam ibadah yang dia lakukan. Siapa dia? Yang tidak ada harapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah saat seseorang mampu membangun pada dirinya harapan hanya kepada Allah saat dia melakukan ibadah, maka pada saat itulah dia termasuk orang yang mempercayai kalimat la ilaha illallah, orang yang jujur terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebaliknya, saat seseorang melakukan ibadah tapi di sana banyak harapannya selain daripada Allah, berharap untuk dipuji, berharap untuk balasan, berharap untuk, bahkan dia bersedekah mungkin harapannya supaya dapatkan sedekah yang lebih banyak, dapatkan harta rezeki yang lebih banyak, maka ini bukan tujuan kita diperintahkan untuk beribadah. Betul bahwa harapan kita hanya kepada Allah, tetapi harapan kita saat kita bersedekah, memberi kepada orang, jangan pernah kita sisipkan di sana sisi-sisi dunianya. Tidak ada harapan kita, seharusnya kita tidak menaruh harapan saat kita beribadah, saat kita memberi, kecuali karena pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah rugi seseorang apabila dia beribadah, memberi atau qiyamul lail namun tujuannya untuk dunia. Rugi itu. Saya salat duha umpamanya, tapi tujuan saya mendapatkan rezeki, supaya rezeki pedagang laris dagangan saya, itu bukan tujuannya untuk mencari dunia dalam ibadah. Tetapi yakinilah bahwa ketika seseorang semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Kita minta atau tidak memintanya, kita minta atau tidak memintanya. Jadikanlah satu-satunya harapan kita dalam ibadah kepada Allah adalah ridhonya, adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti harapan kita dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Apa dia? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mencari ridho Allah? Melalui daripada apa? Ikhlas, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah kita akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala ibadah yang kita lakukan. Nah, wasaddaqa bil husna. Sebagian ahli tafsir mengatakan husna di sini adalah al-khalaf. Apa itu al-khalaf? Ganti. Apa itu ganti? Apa maksudnya? Tadi fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil, siapa yang memberi dan bertakwa, maka Allah akan, kemudian dia membenarkan tentang janji Allah bahwa Allah akan menggantikannya, maka dia harus mempercayai itu. Siapa itu orang bertakwa dalam pemberiannya? Dia adalah orang yang membenarkan janji Allah bahwa Allah akan menggantikan seluruh apa yang dia berikan, apa yang dia sedekahkan kepada orang lain. Allah akan menggantikannya itu. Kita berharap atau tidak berharap, Allah akan ganti itu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan demikian, bahwa
Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa dalam pemberiannya, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, meyakini bahwa Allah akan menggantikan dari pemberiannya, maka dia adalah apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Allah akan memberikan kemudahan baginya. Nah, maka orang mukmin, orang yang paling yakin terhadap seluruh janji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala ini apa dia bil khalaf di sini, entah di dunia ataupun di akhirat nanti. Entah di dunia ataupun di akhirat nanti, bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Entah lebih baik dari segi jumlahnya atau lebih baik dari segi maknanya, jumlah, kualitas dan kuantitasnya. Terkadang kita memiliki harta yang banyak, namun tidak membuat kita bahagia dari harta yang kita miliki itu. Tatkala kita bersedekah, memberi kepada orang lain, membelanjakannya di jalan Allah, di jalan dakwah, maka Allah akan menggantikannya. Ternyata sedikit harta kita justru mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Itu yang Allah inginkan. Karena orang mukmin tidak pernah bahagia dengan harta, dengan apa? Tidak pernah membangun kebahagiaannya dengan jumlah harta yang dia miliki. Betul, harta itu mendatangkan kebahagiaan, tapi untuk mencari kebahagiaan satu-satunya dalam harta itu adalah salah alamat namanya. Salah alamat. Karena kebahagiaan itu banyak sumbernya. Dan tidak ada inti kebahagiaan seorang mukmin kecuali ada dalam keimanannya, ada dalam keislamannya. Itu adalah intinya. Sehingga seseorang bisa apa? Bisa mengatur dirinya saat hartanya sedikit, bisa mengatur dirinya saat hartanya banyak. Saat hartanya banyak, sehingga saat hartanya sedikit dia bisa memperoleh kebahagiaan. Saat hartanya banyak dia juga memperoleh kebahagiaan di sana. Kenapa? Karena dia tahu tujuan harta itu. Dia tahu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan di dalam harta. Bukan apa? Bukan dengan membelanjakan dan memanfaatkan dan menikmatinya diri sendiri. Tidak. Itu betul di sana ada kebahagiaan, tetapi mungkin akan kita peroleh kebahagiaan yang semu, sebentar saja. Habis makanannya hilang kebahagiaannya. Tapi ketika seorang membelanjakan hartanya dalam ibadah, dalam jalan dakwah, memberikannya kepada orang lain, mengulurkan tangannya kepada orang lain, maka kebahagiaannya sampai hari kiamat kalau dia ikhlas di dalamnya, kalau dia betul-betul ikhlas di dalamnya. Nah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Penafsiran yang lain bahwa Ibnu Abbas kalau tidak salah, Ibnu Abbas yang menyebutkan tadi la ilaha illallah. Ini penafsirannya Ibnu Abbas dengan kalimat al-husna adalah la ilaha illallah. Penafsiran yang lain menyebutkan apa dia? Al-jannah. Al-jannah. Apa dia? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan apa? Meyakini bahwa surga itu ada. Balasan siapa itu? Balasan orang-orang yang gampang mudah mengulurkan tangannya kepada orang lain. Gampang dan mudah mengulurkan tangannya kepada orang lain, yang saat dia memberi, saat mengulurkan tangannya kepada orang lain betul-betul teriringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasaddaqa bil husna, lalu kemudian dia apa? Dia membenarkan, meyakini bahwa di sana ada surga. Kan ada orang yang pemurah orangnya, gampang memberi, tapi tidak mempercayai balasannya di sana ada surga. Ada surga. Maka ini adalah kekufuran. Pemberiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun jumlahnya yang dia berikan, dia belanjakan di jalan Allah dari hartanya itu. Selama dia tidak meyakini bahwa di sana ada surga, balasannya orang-orang yang berbuat baik, maka tidak akan diterima banyak ibadahnya tersebut. Ibadah pemberiannya, ibadah sedekahnya,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Di dunia, di akhirat tidak akan diberikan balasannya, tidak akan memperoleh pahalanya. Di dunia dia tidak akan mendapatkan kemudahan, bahkan justru sulit apanya? Ya, justru sulit urusannya, walaupun dia gampang untuk memberi kepada orang lain. Gampang untuk memberi kepada orang lain. Nah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى maka sungguh kami akan memudahkan baginya jalan menuju ke mana? Di sini disebutkan surga. Karena penafsiran sebelumnya al-husna adalah kalimat la ilaha illallah, dan ini kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, yang kemudian kalimat la ilaha illallah tatkala dia menjadi kunci surga, tidaklah kita memperoleh melihat tentang kunci itu kecuali di sana ada gigi-giginya, ada gigi-gigi kunci itu, maka itulah ibadah, itulah larangan. Gigi-gigi kunci itu di sanalah larangan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ketika seseorang tidak melakukan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu tidak berguna baginya di kemudian hari. Tidak berguna baginya di kemudian hari. Tidak akan menjadi mudah baginya jalan yang dia tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Justru akan menjadi sulit. Justru akan menjadi sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fa amman a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dan bertakwa. Bertakwa dan menjauhi sifat kebakhilan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak pantas seseorang meniatkan menaruh harapan dalam dirinya pada kebaikan yang dia lakukan sedikit pun. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Atau ini bisa ditafsirkan bahwa urusannya akan menjadi mudah di dunia ini sebelum di akhirat. Maka orang beriman adalah orang ketika dia imani janji Allah, mengimani daripada konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang memperoleh dua kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat nantinya. Karena dunia ini adalah pusat ibadah, pusat di mana kita melakukan amalan ibadah yang menjadi keselamatan perjalanan berikutnya setelah kematian. Maka inilah dunia, kata para ulama ahli hikmah, mazra'atul akhirah. Dia adalah jembatan, kebun untuk akhirat. Di akhirat adalah tempat kita memetik buahnya. Nah, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sisi jenis manusia. Apa dia? Dia adalah orang yang gampang memberi. Pemberiannya pun diiringi dengan ketakwaan. Balasannya pun dia tahu bahwa dia adalah surga dan akan dimudahkan baginya jalan-jalan menuju surga itu. Kemudian berikutnya Allah pun menyebutkan ciri sifat manusia yang lainnya. Apa dia? Wa amman bakhila. Bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Adapun orang yang pelit. Pelit apa ini? Pelit terhadap hartanya. Pelit terhadap hartanya. Tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah terhadap dirinya. Tadi a'ta hak Allah, memberikan hak Allah. Apa hak Allah?
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah, melakukan salat, puasa, seluruh rangkaian ibadah ketika seseorang mengarahkannya, melakukannya hanya kepada Allah, maka dia adalah orang yang memberikan haknya, hak Allah Subhanahu wa taala. Namun adapun kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman bakhila, adapun orang yang pelit. Kalau orang pelit dengan hartanya sih itu biasa. Tapi kalau orang pelit kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah susah untuk dia lakukan, berat untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan salat, berat untuk melakukan zakat, haji, puasa, maka ini adalah musibah yang paling besar. Karena dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan hak Allah. Wa amma man bakhila wastagna, wastagna, dan merasa cukup. Merasa cukup, tidak butuh dengan orang lain. Kalau kita terjemahkan dengan sesuai sebelumnya, atau tidak cukup, tidak butuh dengan apa lagi? Tidak butuh dengan yang disebutkan di sini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wastagna. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa fa amma man bakhila dengan hartanya, wastagna bi syahawatid dunya an malazzatil akhirah. Merasa cukup dengan syahwat dan kenikmatan dunia yang dia miliki, dan tidak butuh lagi dengan nama kelezatan dan keindahan surga nantinya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa kazzaba bil husna, dan mendustakan tentang surga itu, tidak percaya keberadaan surga, seakan-akan dunia ini adalah tempat terakhir, bagaikan surga bagi mereka, padahal dia adalah sekedar jembatan. Dia adalah sekedar jembatan menuju akhirat. Wa kazzaba bil husna, dan mendustakan, kalau sebelumnya mendustakan kalimat la ilaha illallah. Mendustakan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara seseorang, model seseorang saat dia mendustakan kalimat la ilaha illallah? Dia adalah orang yang sulit pada dirinya, merasakan kesulitan saat dia mau melakukan ibadah. Itulah kebakhilan seseorang. Itulah orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa saddaq wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kalimat la ilaha illallah. Karena kita masih senantiasa atau masih dianggap sebagai orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah, kalau kalimat la ilaha illallah hanya sekedar di lisan. Kita masih dianggap sebagai orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah. Atau kita masih dianggap sebagai orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah saat kalimat la ilaha illallah hanya diyakini dalam hati, belum membias dan terpencar pada amalan dan perbuatan serta ibadah. Maka saat kita meyakini la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dibutuhkan ada tiga: meyakininya dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, mengamalkan konsekuensinya daripada seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh. Mata kita butuh mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak memandang kecuali yang diridhoi oleh Allah. Mata kita butuh untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah untuk melihat hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendengaran kita butuh untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah untuk tidak mendengarkan kecuali yang mendatangkan manfaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan kita butuh untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah untuk tidak berucap dengan ucapan kekufuran, untuk tidak berucap yang mendatangkan dosa, untuk tidak berucap justru membuat hati orang lain itu bersedih. Cukuplah sebuah dosa saat kita melakukan sebuah ucapan yang membuat orang lain itu kecewa. Nah, maka seluruh anggota tubuh kita membutuhkan amalan. Wajib bagi anggota tubuh kita seluruhnya
untuk mempraktekkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kaki kita hendaknya sering-sering diayunkan ke masjid dalam rangka apa? Mempraktekkan menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sering-sering jalan kepada siapa? Tetangganya, tetangga kita. Nah, wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kalimat la ilaha illallah atau kalimat penafsiran yang lain, dan mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seimbang antara orang yang suka memberi, biasanya itu betul-betul yakin bahwa Allah akan gantikan yang lebih baik. Sebaliknya juga orang yang pelit, betul-betul di sana biasanya beriring dengan pendustaannya terhadap apa? Ketidakyakinnya terhadap apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah bahwa orang yang pelit itu biasanya beriring dalam hatinya ketidakpercayaan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah dan tidak akan menyelisihi dan mengingkari janjinya. Tidak pernah mengingkari dan menyelisihi daripada janjinya. Apa jadinya ketika seseorang pelit, merasa puas dengan harta yang dia miliki, tidak merasa butuh terhadap apa, tidak merasa butuh dengan kelezatan, keindahan, pahala yang Allah berikan nanti di akhirat, kemudian mendustakan, apalagi tidak mempercayai kalimat la ilaha illallah, maka hasilnya fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh kami akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan kesulitan. Setiap jalan yang dia tempuh, dia akan mendapatkan di sana jalan buntu, kesulitan yang dia hadapi. Pindah pekerjaan sulit baginya, pindah profesi sulit baginya, pindah teman sulit baginya, pindah mitra dalam bisnisnya sulit baginya, sulit memperoleh kehidupannya di dunia, terlebih lagi di akhirat nantinya. Akan Allah menafasa kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu yaumal qiyamati kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang memberikan kepada orang lain kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan mudahkan baginya. Karena dia pelit, maka Allah pun akan memberikan kesulitan baginya. Allah pun akan memberikan kesulitan baginya. Fasanuyassiruhu lil usra. Di sini disebutkan fasanuhayyi'uhu linnar, maka kami akan mempersiapkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Wa kazzaba bil husna, karena dia telah mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan kalimat la ilaha illallah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, padahal hartanya itu tidak dapat membuatnya cukup idza taradda, apabila dia sudah binasa, Nah, tidaklah membuat hartanya itu dapat membantunya, menyelamatkannya tatkala dia sudah terjatuh di dalam neraka. Di dalam neraka. Nah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta itu tidak bisa menolong kita. Yang menolong kita itu dari harta adalah hasil dari belanjaan kita. Kalau kita membelanjakannya di jalan Allah, maka Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Kalau kita membelanjakannya di jalan dakwah, Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Nah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apabila dia binasa, perhatikan saja tentang harta.
orang yang mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa dia? Allah akan memerangi hartanya. Contohnya sebagai apa? Orang-orang pelaku riba atau siapa saja yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Seperti para pezina, orang-orang yang menjual minuman khamar, orang-orang yang menjual rokok, orang-orang yang menjual rokok. Kita lihat mereka kaya, memiliki harta, namun hatinya gersang, berat. Dia tidak tahu kemana dia belanjakan hartanya itu. Karena itu adalah peperangan yang Allah umumkan bagi seluruh alam. Siapa yang memperoleh mencari harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang melakukan riba. Allah akan memerangi hartanya itu, menghanguskan, membumi hanguskan namanya harta mereka, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka Allah akan mendatangkan kemurkaannya bagi orang-orang yang melakukan riba. Orang yang berzina memperoleh harta dengan melalui, tanyakan kepada mereka berapa yang dia peroleh dari harta hasil perzinahannya. Mereka tidak tahu. Dia hartanya habis begitu saja, dan ini bisa kita lihat dari pengakuan mereka. Pengakuan mereka. Dia gunakan untuk berdandan, dia menggunakan untuk bergaya supaya jadi laris. Namun ternyata dia justru apa yang dia lakukan itu membuat dia tidak bisa menikmati harta yang dia peroleh. Harta yang dia peroleh. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bahkan justru apabila mereka terjatuh dalam kebinasaan, hartanya tidak bisa menolongnya. Kan banyak orang yang selama sehatnya dia kaya raya, kayaknya dia sudah yang paling cukup itu di satu kampung, satu desa, dia yang paling cukup. Ternyata kurang bersedekah, kurang membelanjakannya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Saat dia sakit ternyata hartanya habis dibelanjakan, lalu kemudian penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memerangi orang yang memperoleh harta tidak dengan cara yang haram, memperolehnya lalu kemudian memperoleh dengan halal saja, lalu kemudian kita tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita pun akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.